Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Akibat banjir rob dan cuaca tidak menentu mengakibatkan petani garam di Kecamatan Reo gagal panen. Dalam upaya memperkuat UMKM di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, komunitas CP Kita bekerja sama dengan Gereja Santo Andreas Lasiana menggelar Expo UMKM. Demikianlah cuplikan berita utama saudara bersama saya Aldi Soai. Dan saya Dian Minggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama saudara, akibat banjir rob dan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan petani garam di Kecamatan Reo gagal panen. Sekitar 45 hektar lahan sawah garam di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai gagal panen. Banjir rob dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan produksi garam gagal panen. Kondisi tersebut sudah dirasakan selama 4 tahun belakangan ini. Namun yang paling parah, tahun 2022 ini, sawah garam petani sering terkena banjir rob ditambah cuaca yang tidak menentu. Saat petani kerja, tiba-tiba hujan turun. Indra Abbas, salah satu petani garam mengatakan, sejak 4 tahun belakangan ini hasil garamnya turun akibat tidak ada perhatian dari pemerintah setempat. Yang paling parah, gagal panen tahun 2022 ini. Hal tersebut dijelaskan Indra akibat banjir rob dan cuaca yang tidak menentu. Biasanya petani menghasilkan 700 hingga 800 karung, kini hanya 100 karung saja. Indra menjelaskan ada petani garam lainnya yang gagal total. Indra berharap agar pemerintah daerah setempat segera memperhatikan kondisi para petani garam tersebut. Pemerintahan. Jadi tahun ini kami gagal total. Pertama alasannya mangrove rob, artinya air pasang laut yang begitu tinggi tidak bisa dibendung oleh kami. Terus yang kedua dengan keadaan cuaca. Jadi dari kedua masalah ini kami kelihatannya gagal fatal, gagal total. Karena biasanya kami produksi garam ini 1 tahun bisa sampai 700-800 karung. Tapi sekarang kita hanya dapatkan hanya 100 sampai 150 karung. Saat ini harga di pasaran untuk 1 karung 50 kg sudah mahal, yakni Rp200.000. Beberapa tahun sebelumnya hanya Rp70 hingga Rp80.000 per karungnya. Harga yang tinggi tersebut sebetulnya menguntungkan para petani garam, namun dengan kondisi produksi bahkan gagal panen tersebut tidak bisa berbuat banyak. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardos, TVRI NTT. Saudara, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui karantina pertanian ND untuk pertama kalinya memfasilitasi sekaligus mendorong para eksportir kopra sedaratan Flores untuk mengembangkan kopra putih Go International. Menurut Konstan, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 ND, sejalan dengan tingginya produktivitas kelapa di lintas Flores, maka pihaknya mendorong agar hadirnya para eksportir baru di wilayah Flores untuk giat mengembangkan kopra putih demi menjawab kebutuhan pangsa pasar mancanegara. Dengan meningkatkan hasil dan menjaga mutunya sehingga tidak hanya untuk penuhi pasar domestik, namun juga laris di pasar global dan terkonsentrasi pada satu titik pemasaran yang terkontrol. Mau dicapai hari ini tujuan kita pertama akan produksi kopra itu dari Daratan Flores meningkat. Yang pertama, yang kedua adanya timbulnya eksportir baru. Kalau bisa pelaku-pelaku usaha yang eksportir baru akan timbul dari Daratan Flores. Kalau bisa bukan mengirim ke
Jawa Timur atau Surabaya dan ke Makassar saja kalau bisa, perlu keluar negeri, mancanegara. Jadi itu harapan kita. Jadi produksi meningkat, petani bisa meningkat hasilnya. Olehnya, dengan potensi produk pertanian dan perkebunan di wilayah Flores ini, sehingga pihaknya pun berharap adanya peran serta demi meningkatkan sinergitas, baik dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait, pelaku usaha dan petani, serta perkebunan Flores mendorong komoditas kelapa masuk pasar ekspor. Dari Flores Timur, Pak Manwerang, TVRI NTT. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini tengah menyusun skema dalam rangka mengantisipasi krisis pangan di tahun 2023 melalui penguatan ketahanan pangan lokal dengan gerakan masuk tanam jagung panen sapi. Juli Leskodat, anggota DPR RI dalam Kunkerja di Kabupaten Flores Timur, mengajak segenap petani di daerah ini agar terus berinovasi guna meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi dan jagung demi menjaga keseimbangan di tengah ancaman krisis pangan global tahun 2023 mendatang. Langkah-langkah strategis pun terus diambil pihaknya melalui dukungan penguatan dan peningkatan sarana prasarana pertanian yang terus dibagikannya kepada segenap petani, baik petani sawah maupun petani tada hujan. Sehingga peralatan yang ada dapat membantu petani mempercepat pengolahan lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, maka ancaman krisis pangan global ke depan tentu tidak berdampak signifikan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, mengingat potensi alam yang dimiliki sangat menunjang, baik di sektor pertanian dan perkebunan maupun di sektor perikanan dan kelautan yang dimiliki mestinya segera dimanfaatkan secara maksimal. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan program tanam jagung panen sapi atau TJPS menargetkan pada tahun 2022 sekurangnya 105.000 hektar dapat memotivasi pemerintah daerah kabupaten kota untuk mengambil bagian demi keberlangsungan program tersebut sehingga pengendalian atas ancaman dan krisis pangan global dapat diminimalisir dan tidak meresahkan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Flores Timur, Pak Manwerang, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, hutan lindung Roko Raka Matalombo di Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, kurang mendapatkan pengawasan dari UPTD Kehutanan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Terlihat dari beberapa titik hutan tersebut telah dibuka lokasi perkebunannya. Hutan Roko Raka Matalombo atau yang selama ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan hutan Watu Kanggoroka terlihat di beberapa titik telah gundul akibat telah berubah manfaat dari kawasan hutan lindung menjadi lokasi pertanian. Hutan Roko Raka Matalombo merupakan hutan lindung yang diawasi oleh UPTD Kehutanan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun hutan tersebut seolah-olah luput dari pengawasan UPTD Kehutanan karena di pinggiran jalan utama Wetabula ke Waimanggura telah berubah menjadi lokasi pertanian. Terlihat sangat jelas sejumlah kayu besar telah ditebang dan lokasi tersebut telah ditanami sejumlah tanaman jagung, padi maupun sejenis pangan lainnya. Padahal hutan tersebut merupakan hutan lindung yang mesti dijaga dan selalu dilestarikan karena selain hutan yang luas, hutan tersebut juga merupakan hutan endemik dan di dalamnya masih terdapat hewan dan marga satwa lainnya. Beberapa warga di lokasi tersebut yang ditemui enggan memberikan komentar. Masyarakat mengaku lebih memilih diam dibandingkan berbicara. Di dalam bahasa daerah setempat, dialek Wewewa, masyarakat menuturkan tidak mampu melawan kebijakan pemerintah yang tentu sangat merugikan masyarakat lokal di sekitar lokasi tersebut. Warga lokal di lokasi tersebut menuturkan akibat pembabatan kawasan hutan tersebut, hampir hewan dan marga satwa yang dilindungi di hutan nampak mulai punah. Diharapkan agar proses reboisasi hutan Roko Raka Matalombo segera dilaksanakan kembali demi menjaga ekosistem alam yang sudah terjaga selama ini. Khawatir apabila hutan semakin gundul dan terjadi masalah baru seperti tanah longsor, beberapa kali TVRI menyambangi kantor UPTD Kehutanan tetapi belum berhasil bertemu dengan Kepala UPTD Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Lembata, Saudara. Pengerjaan jalan menuju wilayah Lusikawan, Kota Lewoleba dinilai berjalan sangat lambat. Padahal
Survei pengerjaan jalan menggunakan dana pinjaman daerah ini lebih dahulu dilakukan daripada ruas jalan lainnya di Kota Lewoleba. Warga di wilayah Lusikawa, Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata meminta pemerintah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, untuk segera mempercepat pembangunan jalan menuju wilayah ini. Menurut mereka, pengerjaan jalan yang belum rampung ini sangat mengganggu kenyamanan warga saat berkendara. Padahal, ruas jalan ini lebih dahulu melalui tahapan survei dibandingkan ruas jalan lainnya di Kota Lewoleba yang topografinya rata dan berada di dataran rendah. Tumpukan material di ruas jalan yang didominasi topografi tanjakan ini dinilai membahayakan setiap pengendara yang lewat. Oleh karena itu, Andi Lasar, salah seorang warga asal Lusikawak, mendesak pemerintah dan pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan pengerjaan jalan ini. Apalagi memasuki musim hujan, ruas jalan ini menjadi jalur yang sangat sulit dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Ini bukan jalur biasa ini. Ini jalur yang mendaki tanjakan ya, jalur tanjakan. Jadi akan sangat sulit kalau dibiarkan begini terus. Sementara di satu sisi jalur ini menurut kami, dan itu realitas kemarin itu, kita lihat jalur ini jalur emergensi. Harapannya kan mereka segera kerjakan itu kan, karena segmen itu dibuka lebih dulu, tapi sampai dengan hari ini segmen-segmen lain yang dibuka kemudian itu sudah dikerjakan. Sementara segmen Lusikawa menuju SMA 2 Numbatukan itu kan masih dibiarkan begitu. Harapannya secepatnya dikerjakan gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Alois Muli Kedang, mengatakan semua ruas jalan di Kota Lewoleba yang dibangun menggunakan dana pinjaman daerah ditargetkan rampung 100% sebelum 31 Desember 2022. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, polemik izin tambang pasir Naru, Desa Naru, Kecamatan Bajawa terus berlanjut karena para penambang kebingungan dalam melakukan aktivitas penambangan yang sampai dengan saat ini belum juga mendapatkan izin, walau sudah berusaha memenuhi berbagai persyaratan. Kualitas pasir Naru sangat diminati oleh masyarakat dan pemerintah demi pembangunan fisik yang membutuhkan bahan dasar pasir untuk pembangunan gedung, jembatan, atau sejenisnya. Sayangnya, di tengah meningkatnya permintaan akan pasir Naru, para penambang mengalami masalah dengan perizinan untuk mendapatkan status legalitas dalam melakukan penambangan sesuai peraturan pemerintah terkait penambangan galian C. Beberapa kali pemilik lahan tambang pasir berusaha untuk mengurus semua dokumen terkait perizinan, tetapi selalu terhalang dengan perubahan tentang kewenangan pemberian izin dari pemerintah provinsi yang diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah seorang penambang pasir Naru, Joyce Jawa, menuturkan, sampai dengan saat ini legalitas penambangan pasir masih terkatung-katung dan adanya perubahan regulasi. Padahal mereka sedang dalam proses melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan pemerintah Provinsi NTT sebelum terjadi perubahan kewenangan. Provinsi NTT itu belum bisa mengupload berkas-berkas perizinan itu ke kementerian. Itu yang menjadi persoalan. Sedang kalau dikatakan ilegal, sebenarnya juga di dua sisi penilaian yang agak, kalau bilang dikatakan ilegal kan memang tahu dan mau bahwa tidak mau mengurus izin, tetapi penambang di Naru itu rata-rata on proses pengurusan perizinannya. Hanya finalisasi perizinan itu belum selesai akibat terjadinya perubahan regulasi itu soal kewenangan dan sebagainya. Wakil Bupati Ngada, Raimundus Bena, yang hadir bersama Forkopimda di Aula Rumah Jabatan Bupati Ngada, menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Ngada berupaya keras untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami para penambang pasir. Karena penghasilan pajak terbesar di Kabupaten Ngada berasal dari tambang pasir Naru untuk dijadikan pendapatan asli daerah. Kita akan coba melakukan koordinasi ke KPK terkait hal yang disampaikan pada saat pertemuan waktu di Kupang kemarin dengan Wakil Ketua KPK, bahwa tambang itu baik yang berizin maupun tidak berizin ya, harus tetap dipungut. Ya.
Di sisi lain, kita berhadapan dengan SK Gubernur yang baru-baru ini 2021, ya, hanya menjelaskan bahwa tambang yang berizin. Wakil Bupati Ngada akan melaporkan hasil diskusi yang juga dihadiri oleh Forkopimda Ngada kepada Bupati Ngada untuk ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi bersama pemerintah pusat agar diberikan solusi terbaik terkait legalitas tambang pasir Naru. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Mewujudkan keamanan dan ketertiban jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, jajaran Polres Nagekeo melaksanakan giat operasi Pekat Turangga 2022 di wilayah Polres Nagekeo. Kegiatan ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban jelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Sasaran operasi Pekat ini seperti kos-kosan, perhotelan, tempat-tempat hiburan malam. Operasi ini juga mencegah terjadinya peredaran narkoba dan juga minuman keras. Operasi Pekat juga menyasar pada tempat-tempat perjudian, prostitusi, makanan dan minuman kadaluarsa dan lainnya. Dari hasil operasi Pekat untuk sementara belum ditemukan barang bukti seperti narkoba dan barang terlarang lainnya. Operasi Pekat ini akan berlangsung sejak tanggal 5 hingga tanggal 20 Desember 2022. Masyarakat Kabupaten Nagekeo dihimbau untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Nagekeo. Bukan saja menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan, akan tetapi setiap hari dalam menjalankan aktivitas. Berkaitan dengan bagaimana supaya situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Nagekeo ini menyongsong Natal dan Tahun Baru, kita pastikan bahwa situasinya kondusif, aman, terkendali. Dalam pelaksanaan operasi ini kita akan melakukan pemeriksaan baik di pelabuhan, baik di tempat-tempat hiburan malam, baik di hotel, baik di kos-kosan, dan masih banyak tempat yang berkaitan dengan penyakit-penyakit masyarakat. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Polda Nusa Tenggara Timur akhirnya melakukan tahap 2 kasus kebakaran kapal ekspres Cantika 77 ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Kasipidum Kejari Kota Kupang Agus Dedi menjelaskan, setelah beberapa kali jaksa mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi, akhirnya penyidik Polda NTT sanggup melengkapi semua petunjuk jaksa peneliti berkas. Dengan demikian, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik Polda NTT kemudian melakukan tahap 2 dengan menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke pihak kejaksaan. Tersangka yang adalah Kapten Kapal Ekspres Cantika 77 sebelumnya ditahan di Rutan Mapolda NTT. Namun saat ini sudah dilimpahkan ke jaksa sehingga tersangka saat ini ditahan di Rutan Kelas 2B Kupang. Ini ada tahap 2 tersangka dan barang bukti kasus perkara kebakaran kapal Ekspres Cantika 77 ya, atas nama tersangkanya Edwin Pareda. Tersangka ditahan di Rutan Kelas 1A Kupang. Rencananya kita hari Senin depan sudah dilimpah tanggal 12. Atas perbuatannya, tersangka Edwin Pareda dijerat pasal 302 ayat 3, Jungto pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayanan, sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Dari Kota Kupang, Nyongki Malela, TVRI NTT. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai tindak lanjut menciptakan masyarakat yang sehat, berkarakter, serta kompetitif, pemerintah Kabupaten Belu mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
Pemerintah Kabupaten Belu dalam usaha untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat terus dilakukan. Selain pengobatan gratis yang kini menjadi program utama pemerintah, salah satu langkah untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Belu menjadi sehat dengan mendeklarasikan ODF (Open Defecation Free), stop buang air besar sembarangan, bersama seluruh komponen di Kabupaten Belu. Kegiatan deklarasi ini diawali dengan sedang pagi bersama di lapangan Kota Atambua. Deklarasi ODF merupakan pernyataan kabupaten yang mana Kabupaten Belu telah bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat. Setelah memenuhi proses verifikasi dan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten STBM terbaik di Indonesia. Terkait STBM sendiri merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Sedangkan pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat. Adapun 5 pilar STBM sendiri yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan dengan benar, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Belu mengajak seluruh masyarakat untuk berkomitmen menjalani pola hidup bersih dan sehat. Salah satu langkah yakni mengajak seluruh stakeholder serta seluruh komponen masyarakat untuk membebaskan Kabupaten Belu daerah ini dari kegiatan buang air besar sembarangan. Kegiatan sanitasi atau bebas buang air besar sembarangan di Kabupaten Belu ini ya. Nah, untuk itu kita rayakan di sini ya. Mudah-mudahan ini baru satu pilar, masih ada pilar lainnya, 5 pilar kan. Cuci tangan, tadi juga kita mendapat bantuan peralatan untuk cuci tangan ini. Dan kita akan bersama-sama menggaungkan ini terus dan mengupayakan supaya 5 pilar ini bisa kita laksanakan di Kabupaten Belu ini dengan baik sehingga masyarakat Belu yang kita cita-citakan menjadi masyarakat Belu yang sehat bisa tercapai. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kabupaten Lembata saat ini memiliki 8 klinik VCT untuk pemeriksaan HIV/AIDS. 8 klinik ini telah beroperasi sejak 1 Desember 2022 dan tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Lembata. Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata telah membuka 8 klinik voluntary counseling and testing atau VCT yang tersebar di 8 puskesmas di Kabupaten Lembata. Klinik VCT ini dibangun untuk memberikan layanan pemeriksaan dan konseling bagi masyarakat, khususnya pasien yang didiagnosa terpapar virus HIV/AIDS. Klinik yang diresmikan penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa pada 1 Desember lalu ini merupakan satu di antara beberapa upaya Pemda untuk mengeliminir dan mencegah penyebaran atau penularan virus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Dr. Geril Huara Noning mengatakan, selain 8 klinik ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata juga telah menetapkan 3 rumah sakit rujukan bagi pasien pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, selain memastikan diri bebas dari virus HIV/AIDS, Dr. Geril juga berharap klinik VCT ini dapat menjadi pusat informasi dan sosialisasi seputar virus yang mematikan ini. Ada 8 klinik VCT yang hari ini serentak sudah diresmikan dan akan berjalan. Dan ada 3 rumah sakit rujukan, Loleba, Bukit, dan Damian yang akan menjadi klinik rujukan. Kiranya nanti mereka tidak akan berobat lagi di rumah sakit dan akan dikirim ke klinik-klinik VCT yang ada di 8 puskesmas. Tinggal 4 Bapak dari Balauring, Puskesmas Pengembangan, Bean, Otonapok, dan Pada yang nanti dalam waktu dekat juga akan kita buatkan dalam VCT juga. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada bulan Oktober 2022 menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Lembata mencapai 29 kasus. Jika ditotal, sejak tahun 2016 hingga Oktober 2022 tercatat sebanyak 298 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Saudara, sebanyak 5,98 miliar santunan korban laka lantas disalurkan Jasara Harja Kantor Perwakilan ND dalam 1 tahun terakhir. Angka ini merupakan akumulasi dari bulan Januari hingga 9 Desember 2022.
Kepala Jasara Harja Kantor Perwakilan ND Priyatmojo kepada media menyampaikan, setahun ini, terhitung dari Januari hingga 9 Desember 2022, Jasara Harja telah menyalurkan santunan laka lantas sebanyak 5,98 miliar dengan cakupannya santunan korban meninggal sebanyak 86 orang dan kepada korban luka-luka sebanyak 205 orang. Ia juga menyampaikan penyaluran santunan tersebut meliputi 9 kabupaten, yakni Kabupaten ND, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, Sika, Flotim, dan Lembata. Untuk diketahui, di tahun 2022, angka kasus laka lantas yang mendapatkan santunan terbanyak di Kabupaten Sika, yakni 1,3 miliar, sedangkan 8 kabupaten lainnya berkisar pada 600-an juta. Terlepas santunan yang sudah kita serahkan, ini berkat koordinasi, kerjasama dan hubungan baik dengan mitra terkait dalam hal ini kepolisian, rumah sakit, pemerintah daerah, kemudian otoritas-otoritas lainnya yang menangani di bidang transportasi. Jadi kami sudah bekerjasama dengan 18 rumah sakit yang ada di Flores. Kemudian metode pembayarannya adalah secara overbooking. Jadi hampir 95%. Kita belum mencapai 100%. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, saudara, kita lanjutkan informasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan ujian tertulis Computer Assisted Test atau CAT bagi para peserta seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan pada pemilu 2024 mendatang yang diikuti oleh 287 peserta dalam seleksi lanjutan tahapan wawancara. Seleksi wawancara ini sebagai kelanjutan tahapan yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan melibatkan 287 peserta yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi CAT. Sehingga dalam tahapan seleksi wawancara ini membutuhkan 15 orang, yang nantinya 15 orang itu setiap kecamatan akan diadakan proses wawancara sebagai keterwakilan dari wilayah kecamatan. Selanjutnya ditetapkan 5 orang sebagai anggota PPK. Hari Minggu sampai dengan Selasa adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi CAT, Computer Assisted Test pada tanggal 6 Desember lalu. Mereka ini berhak masuk dalam sesi seleksi wawancara sesuai dengan perintah Juknis nomor 460 tahun 2022 bahwa kita wajib memasukkan 15 besar dari setiap kecamatan masing-masing untuk diikutkan pada seleksi wawancara. Apabila ada nilai yang sama pada urutan 15, maka keduanya diikutkan. Artinya ada kecamatan yang 15 orang, ada kecamatan yang 16 orang, sesuai dengan nilai yang diperoleh di kecamatan masing-masing. Kebutuhan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan di Kabupaten Flores Timur sebanyak 95 orang yang tersebar di 19 kecamatan, yang nantinya akan bekerja sebagai PPK dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari ke depan, yaitu hari Minggu hingga Selasa, 13 Desember 2022, dengan kegiatan per hari dijadwalkan untuk 8 kecamatan. Dari Kabupaten Flores Timur, Pak Manwerang, TVRI NTT. Warga Sumba Barat Daya berharap kepada Presiden Joko Widodo agar sejumlah bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial terus dilanjutkan karena pasca COVID-19 warga mengaku ekonomi belum pulih dan masih dalam keadaan terpuruk. Sejumlah warga yang ditemui di sekitar Pasar Wai Mengura, Kecamatan Wewewa Barat berharap agar bantuan sosial seperti PKH, BLT, sembako, dan bantuan sosial lainnya untuk terus dilanjutkan di tahun 2023. Octavianus Nani Bulu, warga desa Kabalidana, penerima bantuan BLT, mengaku bahwa bantuan sosial yang diterima selama ini yang bersumber dari pemerintah pusat sangat berdampak terhadap mereka. Bahwasanya bantuan yang diterima tersebut digunakan untuk perputaran ekonomi di pasaran. Ia mengaku uang yang diperoleh dipakai untuk membeli tembakau lalu dijual kembali ke pasar untuk mendapatkan keuntungan yang bisa membantu ekonomi keluarganya termasuk biaya anak sekolah. Kami mohon dari Bapak Presiden juga, Bapak Presiden Jokowi untuk
dapat memperhatikan kami sebagai petani, bahkan dapat memberikan terus kami bantuan seperti bansos, PLT, PKH. Karena dengan adanya bantuan dari Bapak Presiden Jokowi lewat bansos, PLT, PKH, maka kami bisa dapat melakukan usaha. Hal yang sama dibenarkan oleh Carolina Kaliwongo, Lydia Ate, Mariana Walingara, dan Herman Amajana yang berjualan batang keladi di Pasar Waimangura. Mereka semua adalah penerima bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial seperti PKH, BLT, dan Sembako. Menariknya pasca pandemi COVID-19 dan virus ASF yang menyebabkan ribuan babi mati akibat terserang virus tersebut, kini masyarakat mulai beramai-ramai menjual kembali makanan ternak babi di pasaran. Sepanjang jalan dari arah Witabula melewati Pasar Waimangura, kita akan melihat batang keladi yang dijual di pinggir jalan utama. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Nagekeo menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-16. Usia yang masih tergolong muda ini diharapkan semua pihak untuk membangun komitmen bersama demi Nagekeo yang maju dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai capaian keberhasilan program demi kesejahteraan masyarakat telah ditoreh. Meskipun demikian, masih banyak yang belum tercapai dari sejumlah program dan strategi pembangunan. Sejumlah infrastruktur, pembangunan pada sektor pertanian dan juga peternakan, serta SDM masih harus terus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco pada kesempatan itu mengatakan usia Nagekeo saat ini masih sangat muda dan masih membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk bahu-membahu membawa Nagekeo ke kehidupan yang sejahtera. Masih banyak masyarakat yang belum menikmati berbagai pembangunan dari berbagai sektor. Dengan demikian, komitmen bersama menjadi sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Masyarakat Nagekeo harus bersama-sama menyusun berbagai strategi dan langkah-langkah prioritas pembangunan. Saat ini masih banyak pihak yang belum mengkonsolidasi semua kepentingan dan kesepakatan perencanaan pembangunan. Yang pertama ini selamat ulang tahun dulu buat Nagekeo yang ke-16. Kita berharap tahun-tahun yang akan datang dengan semakin matangnya pengelola kabupaten ini, mudah-mudahan kita bisa memilih mana yang penting, ya. Kemudian tidak semua yang penting itu genting, ya. Sehingga kita bisa membedakan betul itu. Nah, sehingga sumber daya yang kita miliki bisa kita alokasikan dengan tajam, dengan tepat untuk prioritas yang kita sepakati bersama. Bupati Nagekeo berharap peran serta masyarakat Nagekeo untuk turut serta dalam melaksanakan berbagai pembangunan yang ada. Dengan kerjasama yang baik dan gotong royong, tentu Nagekeo akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di NTT dan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 2022, Sekolah Dasar Negeri Bertingkat Naikoten menggelar deklarasi tolak semua bentuk perundungan atau bullying, baik secara verbal, fisik, sosial, dan dunia maya, dengan menjamin hak-hak anak. Bullying atau perundungan menjadi perhatian yang serius bagi dunia pendidikan karena faktanya peristiwa perundungan cukup sering ditemukan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, SD Negeri Bertingkat Naikoten berkomitmen untuk mewujudkan sekolah sebagai zona nyaman bagi anak belajar. Dengan demikian, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia, Sekolah Dasar Negeri Bertingkat Naikoten melakukan deklarasi anti-bullying bersama seluruh siswa dan siswi, guru, dan orang tua. Deklarasi anti perundungan disimbolkan dengan membubuhkan tanda tangan pada telapak tangan berwarna-warni pada sebuah baliho. Kepala SD Negeri Bertingkat Naikoten, Martina Amaral mengatakan, kasus bullying dan perundungan sangat marak terjadi pada generasi muda, karena itu deklarasi ini merupakan komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang nyaman di sekolah tanpa bullying. Kami mau supaya anak-anak kita, generasi kita ini hidup tanpa bullying, karena bullying itu artinya kalau kita mau perhatikan bukan hanya
dari fisik saja, tapi dari verbal, ya, dari artinya kata-kata, sikap, itu juga bisa membuat orang tersakiti. Sehingga kita dengan adanya deklarasi ini diharapkan supaya ke depan ini anak-anak sudah terbiasa untuk tidak mencela teman, untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan perundungan terhadap teman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumulia Hijami, mengapresiasi komitmen dari Sekolah Dasar Negeri bertingkat Nekoten untuk menolak semua bentuk perundungan dan bullying terhadap anak di lingkungan sekolah. Saya memberikan apresiasi dan kalau menurut saya bukan sekedar deklarasi tertulis ya untuk kita heboh-heboh, tetapi yang paling penting setelah deklarasi ini sungguh-sungguh memang kita orang tua harus sayang anaknya, guru sayang murid-muridnya, dan antara siswa saling sayang sehingga tidak ada terjadi bullying. Itu yang paling penting, pelaksanaannya itu paling penting, bukan soal deklarasi hari ini. Dengan digelarnya deklarasi anti perundungan diharapkan mental karakter dan moral anak-anak tumbuh dengan baik. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Masih tentang peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM, di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taibeno, pemerintah desa bersama warga, penyandang difabel, dan kelompok rentan melakukan kerja bakti. Beginilah suasana kerja bakti yang dilakukan pemerintah desa bersama warga, penyandang difabel, dan kelompok rentan di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taibeno. Kerja bakti ini dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia atau HAM. Pantauan TVRI NTT, nampak pemerintah desa, penyandang difabel, kelompok rentan, dan warga bergotong royong melakukan pembersihan kantor desa dan pustu, kemudian membangun bidang miring di pustu Kuaklalo dan menanam tanaman dapur hidup di halaman kantor desa Kuaklalo. Sekretaris Desa Kuaklalo Petrus Tabelak mengatakan, kegiatan ini bertepatan dengan Hari HAM yang tepat pada tanggal 10 Desember, di mana kerja bakti ini berangkat dari kepedulian kelompok difabel Desa Kuaklalo yang peduli dengan kebersihan kantor desa dan pustu Kuaklalo, sehingga dengan inisiatif bersama mau membersihkan halaman kantor desa dan pustu. Selain itu, dalam kerja bakti secara swadaya dari pemerintah desa, kelompok difabel, kelompok rentan, dan warga membangun bidang miring di pustu agar saat penyandang difabel yang membawa kursi roda datang di pustu, tidak kesulitan untuk mengakses pustu tersebut. Ia menambahkan kerja bakti ini juga merupakan bagian dari kampanye, baik penyandang difabel, kelompok rentan, dan non-difabel memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pembangunan di desa. Selain itu, kegiatan ini juga bertepatan dengan Hari Penyandang Difabel Internasional, sehingga kegiatan ini menjadi momen kampanye bagi masyarakat dan pemerintah bahwa penyandang difabel juga memiliki hak yang sama dalam pembangunan. Kegiatan ini kami bersama-sama dengan Gramin melakukan kegiatan ini dengan anggota-anggota para difabel, dan kaitannya juga hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun HAM. Jadi harapan kami bahwa semua yang menjadi hak-hak, saya pikir hak manusia ini sama. Dan untuk melakukan kegiatan ini juga kami semua dalam bentuk swadaya. Ia berharap kegiatan seperti ini akan merubah pemahaman masyarakat dan pemerintah desa untuk memenuhi hak penyandang difabel dalam pembangunan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, dalam upaya pemulihan sektor pendidikan di masa pandemi COVID-19, Save the Children Atambua dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Atambua Permasata menggelar festival membaca bagi siswa sekolah dasar tingkat Kabupaten Belu. Proses pemulihan di sektor pendidikan terus ditingkatkan pasca masa pandemi COVID-19 yang melanda, yang sangat berdampak pada proses pembelajaran anak di setiap satuan pendidikan. Untuk itu, salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan meningkatkan kapasitas belajar bagi siswa maupun tenaga pendidik dengan menggelar festival membaca. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Save the Children Atambua bermitra dengan melibatkan siswa dari 12 sekolah binaan yang ada di Kabupaten Belu. Pada festival literasi kali ini, para siswa
mengikutinya dengan sejumlah mata lomba yakni membaca lancar, membaca pemahaman, menyusun huruf serta bercerita yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada anak. Perlombaan ini pun dilakukan bukan semata untuk saling berkompetisi, melainkan untuk memacu siswa untuk melaksanakan pembelajaran di setiap kesempatan, sehingga dapat meningkatkan semangat anak untuk lebih rajin belajar dalam suasana yang lebih kreatif. Selain itu, lewat festival membaca ini, semakin memacu tenaga pendidik untuk lebih menghargai capaian anak, tidak hanya melalui penilaian kualitatif pada pembelajaran tatap muka di sekolah. Dari festival membaca ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan di dunia pendidikan serta meningkatkan minat baca anak di Kabupaten Belu. Melalui kegiatan ini anak-anak bisa berekspresi, menunjukkan keahlian yang sudah mereka dapatkan sepanjang proses pembelajaran dari masa sulit hingga mulai masa kondusif saat ini, khususnya dalam hal literasi. Jadi ada beberapa mata lomba yang dilombakan sehubungan dengan keahlian dasar literasi, diantaranya seperti pengaturan huruf, kemudian membaca lancar, dan membaca pemahaman dan lain-lain. Ini sebenarnya nyambung. Kemudian outputnya adalah anak dilatih masuk ini, tapi berdampak kemudian ke depan, dan diharapkan lembaga pemasaran dan CPC hanya singkat 5 bulan. Pemerintah dan orang tua yang kemudian berkontribusi untuk meneruskan ini, dan inilah teknik pensiun yang sangat mendunia bagaimana melakukan kegiatan macam ini. Lewat kegiatan yang digelar ini diharapkan mampu mengembangkan potensi siswa khususnya di sekolah dasar melalui literasi lewat perlombaan yang diikuti oleh para siswa. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, dalam upaya memperkuat UMKM di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, maka komunitas CP Kita bekerja sama dengan Gereja Santo Andreas Lasiana menggelar Expo UMKM. Inilah Expo UMKM yang digelar komunitas CP Kita bekerjasama dengan Gereja Santo Andreas Lasiana. Expo UMKM ini merupakan bagian dari upaya memperkuat UMKM di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Nampak beberapa pelaku UMKM yang dibina komunitas CP Kita dari Kabupaten Kupang dan Kota Kupang terlibat dalam Expo tersebut. Anggota komunitas CP Kita, Justin S. Haji mengatakan, Expo ini sangat bagus karena bisa mempertemukan komunitas CP Kita dan beberapa UMKM di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk saling berbagi dan menguatkan untuk semakin maju dalam usaha-usaha mereka. Ia berharap Expo seperti ini bisa dilakukan di Kabupaten Kupang baik itu oleh pemerintah daerah maupun gereja dan berbagai komunitas. Karena dengan Expo seperti ini, semua pelaku UMKM semakin memperkenalkan hasil olahan atau produksi mereka sehingga dikenal lebih luas. Ia optimis dengan digelar Expo seperti ini, UMKM di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang akan semakin kuat. Ini menjadi satu momen awal yang sangat bagus bagaimana gereja ada dalam bagian mengangkat UMKM khususnya UMKM umat untuk lebih terlibat secara aktif baik yang ada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, dan momen ini menjadi tonggak terciptanya kolaborasi lintas UMKM itu sendiri yang ada di Kabupaten dan Kota Kupang. Harapannya ke depan semoga kegiatan ini semakin sering dilakukan baik di gereja-gereja maupun di masjid maupun di tempat ibadah yang lain. Sementara itu, Romo Hieronymus Nitsae, Pastor Kuasi Paroki Santo Andreas Lasiana mengatakan, Expo UMKM ini dibuat bertujuan untuk memperkuat ekonomi umat, di mana komunitas CP Kita dilibatkan di sini bertujuan untuk memberikan kepercayaan diri kepada UMKM yang lain, bahwa selama ini komunitas CP Kita telah berhasil membangun berbagai UMKM di Kabupaten Kupang dan bisa bertahan dengan berbagai jenis usaha mereka kendati dalam berbagai kesulitan hidup. Sejauh dalam refleksi saya paling kurang ada dua hal. Yang pertama adalah menggerakkan kehidupan iman dari umat sendiri, soal merefleksikan seperti apa mereka harus menjadi seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dengan mengambil inisiatif dari inspirasi dari Santo Andreas yang ketika diajak oleh Tuhan
kemudian Santo Andreas tanpa basa-basi dan lain sebagainya, dia langsung memilih untuk mengikuti Yesus karena dia tahu yang mengajaknya adalah Yesus sendiri. Dan yang kedua adalah iman yang hidup adalah iman yang juga harus dipraktekkan secara real dalam kehidupan pribadi atau juga dalam kehidupan keluarga. Dan salah satu cara menghidupi iman yang hidup adalah dengan gerakan-gerakan pertumbuhan ekonomi seperti ini. Romo Hieronymus menambahkan dalam expo ini komunitas CP Kita berbagi tips sukses dengan UMKM yang selama ini dibina oleh Paroki Santo Andreas Lasiana untuk semakin optimis dalam menjalankan berbagai usaha. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan saudara, marilah beralih ke televisi digital untuk kualitas penyiaran yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggu. Dan saya Revaldi Soaim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.